apa yang kamu lakukan? Jangan! Bakar! 5 miliar hangus jadi abu dalam semalam. Kamu pikir aku gila? Tunggu sampai kamu tahu alasannya. Suamiku dan mertuaku menjadikanku sapi perah selama 7 tahun, lalu berencana membuangku demi wanita lain. Tapi maaf, aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojokan. Aku nyalakan korek api, dan kuhancurkan masa depan mereka tepat di depan mata. Penasaran semarah apa aku? Klik tombol subscribe sekarang, dan saksikan pembalasan paling elegan dan memuaskan yang pernah ada. Jarum jam di dinding yang kusam menunjuk tepat ke angka 2:30 dini hari. Di luar, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Seolah langit sedang ikut menangis menyaksikan apa yang terjadi di dalam sebuah ruang kerja sempit di lantai dasar rumah mewah itu. Suara guntur sesekali menyambar, namun suara itu kalah dominan dibandingkan dengan dengungan monoton mesin jahit tua yang terus berputar tanpa henti. Di bawah sorotan lampu meja belajar yang remang-remang, Alana masih terjaga. Matanya yang indah kini dikelilingi lingkaran hitam yang pekat, tanda bahwa tidur adalah kemewahan yang sudah lama tidak ia nikmati. Jari jemarinya yang lentik penuh dengan bekas tusukan jarum. Beberapa di antaranya masih terlihat merah dan bengkak. Namun rasa perih di ujung jarinya itu tidak sebanding dengan perih yang menggerogoti ulu hatinya. Di hadapannya berdiri sebuah manekin yang mengenakan gaun pengantin paling memukau yang pernah diciptakan tangan manusia. Gaun itu berwarna putih gading, terbuat dari sutra organza kualitas terbaik yang diimpor langsung dari Italia. Di bagian dadanya, ribuan kristal Swarovski dijahit satu persatu dengan tangan, membentuk pola angsa yang sedang mengepakkan sayap. Alana menamainya That Things One. Angsa yang sekarat, sebuah nama yang ironis. Karena gaun ini menggambarkan keindahan yang lahir dari penderitaan. Alana menghela napas panjang, mencoba mengusir kantuk yang menggelayut berat di kelopak matanya. Besok adalah hari besar. Hari di mana Arvin Fashion Week akan digelar. Hari di mana suaminya Arvin akan dipuja-puja oleh seluruh negeri sebagai desainer jenius yang visioner. Wartawan akan berebut memotretnya, kritikus mode akan memuji seleranya, dan para sosialita akan memesan gaun ini dengan harga ratusan juta. Tapi tidak akan ada satu orang pun yang tahu bahwa tangan Arvin bahkan tidak pernah menyentuh kain ini. Arvin tidak bisa menggambar pola. Arvin tidak tahu bedanya jarum obras dan jarum jelujur. Arvin hanyalah wajah tampan di depan kamera. Sementara Alana adalah otak, tulang punggung, dan jiwa dari seluruh brand ini. Selesai, bisik Alana lirih. Ia memutus benang terakhir dengan gunting kecil. Ia mundur selangkah, menatap karyanya dengan tatapan kosong. Gaun ini sempurna. Terlalu sempurna untuk dipakai oleh model yang tidak tahu arti perjuangan. Tiba-tiba pintu ruang kerja itu terbuka dengan kasar, menghantam dinding hingga membuat Alana terlonjak kaget. Seorang wanita paruh baya dengan wajah yang dipenuhi riasan tebal meski hari sudah larut malam, melangkah masuk. Itu Ibu Miranda, ibu mertuanya. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung memenuhi ruangan pengap itu, bertabrakan dengan bau oli mesin jahit dan debu kain. Ibu Miranda menatap sekeliling ruangan dengan tatapan jijik, seolah ia baru saja masuk ke tempat pembuangan sampah. "Heh, Alana, kamu tuli atau bagaimana?" Suara Ibu Miranda melengking tajam, memecah keheningan malam. "Aku panggil dari tadi lewat interkom tidak menyahut. Dasar perempuan lelet." Alana menunduk, meremas jemarinya yang sakit. "Maaf Bu, saya tidak dengar. Mesin jahitnya bising, dan saya fokus menyelesaikan detail kristal di bagian pinggang." Ibu Miranda mendengus, melangkah mendekati manekin itu. Ia menyentuh kain sutra halus itu dengan kuku-kukunya yang panjang dan dicat merah darah. Alana ingin berteriak melarangnya menyentuh gaun itu sembarangan, takut kainnya tersangkut. Tapi ia menahan diri. Lumayan," komentar Ibu Miranda dengan nada meremehkan. "Tapi kenapa bagian ekornya terlihat kaku? Kamu pakai bahan murahan ya? Awas saja kalau besok Bianca komplain saat berjalan di catwalk. Kalau sampai Arvin malu gara-gara jahitanmu yang amatir ini, kamu tahu akibatnya."
Itu bukan kaku, Bu. Itu teknik layering, supaya gaunnya terlihat mengembang saat terkena angin. Alana mencoba menjelaskan dengan suara pelan. Jangan membantah. Bentak Ibu Miranda. Matanya melotot. Kamu itu di sini cuma numpang hidup. Sudah untung anakku. Arvin yang tampan dan sukses itu mau memungut wanita yatim piatu sepertimu dari panti asuhan. Kalau bukan karena Arvin kasihan padamu 7 tahun lalu, kamu mungkin sudah jadi gelandangan di kolong jembatan. Jadi kerjakan tugasmu dengan benar, jangan banyak alasan. Kata-kata itu selalu kata-kata itu yang diulang setiap hari. Yatim piatu, numpang hidup, dipungut. Seolah Alana adalah anjing liar yang harus berterima kasih karena diberi sisa makanan. Padahal rumah mewah tempat mereka berdiri sekarang, mobil-mobil yang terparkir di garasi, dan berlian yang melingkar di leher Ibu Miranda, semuanya dibeli dari uang hasil penjualan desain Alana. Alana hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit. Iya Bu, maafkan saya. Gaunnya sudah siap, tinggal saya masukkan ke garment bag. Belum sempat Alana bergerak, sosok lain muncul di ambang pintu. Arvin, suaminya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya, kini berdiri di sana dengan setelan pi sutra berwarna biru gelap. Wajahnya tampan, terawat, namun matanya dingin sedingin es. Ia tidak menatap Alana. Matanya langsung tertuju pada gaun di manekin. Akhirnya, ucap Arvin datar. Ia berjalan masuk mengabaikan Alana yang berdiri gemetar kedinginan, karena AC ruangan yang disetel terlalu rendah, demi menjaga kualitas kain. Arvin mengelilingi gaun itu, memeriksa setiap inci dengan teliti, layaknya seorang mandor memeriksa pekerjaan kuli bangunan. Bagus, gumamnya. Cinta pasti akan terlihat seperti bidadari pakai ini. Besok pers akan menggila. Investor dari Singapura sudah setuju untuk tanda tangan kontrak 5 miliar kalau show besok sukses. Mendengar nama Bianca disebut, hati Alana berdesir nyeri. Cynthia adalah model utama mereka. Wanita cantik, tinggi semampai, dan menjadi wajah dari brand Arvin. Alana tahu, hubungan Arvin dan Cynthia lebih dari sekedar desainer dan model. Tatapan mata mereka, cara Arvin menyentuh pinggang Cynthia saat fitting, semuanya terlalu intim. Tapi Alana memilih buta. Ia memilih diam demi mempertahankan pernikahan yang sudah retak ini. Mas Arvin, panggil Alana pelan. Boleh aku minta tolong besok? Bolehkah aku ikut ke belakang panggung? Aku hanya ingin memastikan gaunnya pas saat dipakai. Ada teknik pengikatan tali korset yang rumit. Aku takut asisten model salah pasang dan merusak polanya. Arvin akhirnya menoleh. Ia menatap Alana dari ujung rambut yang kusut hingga ujung kaki yang tanpa alas. Tatapan itu bukan tatapan cinta, melainkan tatapan seorang majikan yang terganggu oleh permintaan pembantunya. Arvin tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Kamu ikut ke backstage, Alana? Coba kamu ngaca. Lihat dirimu. Kantung mata hitam, kulit pucat, tangan kasar penuh luka tusuk, rambut berantakan. Kamu mau bikin aku malu. Tapi mas, aku yang buat gaun ini. Siapa yang peduli? Potong Arvin dengan suara meninggi. Dunia taunya ini karya Arvi Adiguna. Bukan karya Alana si upik abu. Tugasmu itu di belakang layar, di ruang gelap ini. Jangan mimpi mau tampil di bawah lampu sorot bersamaku. Kamu tidak pantas bersanding denganku di sana. Wartawan akan bertanya, siapa wanita gembel ini? Kalau kamu ikut. Air mata yang sejak tadi ditahan Alana akhirnya mendesak keluar. Namun, ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan dua manusia serakah ini. Satu lagi, Arvin merogoh saku piyamanya dan melemparkan sesuatu ke arah Alana. Benda itu melayang dan mendarat tepat di dada Alana, lalu jatuh ke lantai. Itu adalah kunci mobil sport mewah milik Arvin. Cuci mobilku sekarang, sampai mengkilap. Jangan ada debu sedikit pun, apalagi noda air hujan. Besok pagi, jam 8. Aku harus menjemput Cinta dan investor. Aku tidak mau mereka naik mobil yang kotor. Perintah Arvin dengan nada santai. Seolah menyuruh Alana mengambilkan minum. Alana terbelalak. Sekarang mas, ini jam 3 pagi. Di luar hujan deras. Ya, memangnya kenapa kalau hujan? Garasi kan ada atapnya. Sambar Ibu Miranda membela anaknya. Lagi pula kamu kan tidak ngapa-ngapain lagi setelah ini. Daripada kamu tidur dan jadi malas, mending kamu berguna sedikit. Ingat, kamu makan dan minum di rumah ini gratis. Arvin menguap lebar, merenggangkan otot-ototnya. Sudahlah Bu, ayo kita tidur.
Besok hari besar. Aku butuh istirahat supaya wajahku fresh. Biarkan dia menyelesaikan tugasnya. Kalau besok pagi mobilku masih kotor, awas saja. Jangan harap kamu dapat jatah uang belanja bulan ini. Tanpa menunggu jawaban Alana, Arvin dan Ibu Miranda berbalik dan melangkah keluar ruangan. Mereka menutup pintu, meninggalkan Alana sendirian lagi dalam kesunyian yang mencekam. Alana perlahan membungkuk, memungut kunci mobil yang tergeletak di lantai dingin. Tangannya gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang mulai mendidih di dalam darahnya. 7 tahun. 7 tahun. Ia menyerahkan hidupnya. 7 tahun. Ia membiarkan namanya tenggelam agar nama suaminya bisa terbit. Ia bekerja 18 jam sehari. Menjahit sampai jarinya berdarah. Merancang desain sampai kepalanya mau pecah. Hanya untuk disebut gembel. Dan disuruh mencuci mobil di jam 3 pagi. Alana berjalan tertatih menuju jendela kaca yang menghadap ke halaman samping. Hujan masih turun dengan derasnya, memukul-mukul kaca jendela. Bayangan wajahnya terpantul di sana. Wajah wanita berusia 29 tahun, yang terlihat seperti wanita berusia 40 tahun, karena kelelahan batin. Apakah ini yang diinginkan ayah dulu? Bisik Alana pada bayangannya sendiri. Ayah bilang, menikahlah agar ada yang menjagamu. Tapi nyatanya, aku menikahi parasit yang menggerogotiku pelan-pelan. Alana mengemasi gaun detengwan itu ke dalam cover plastik tebal dengan hati-hati. Ironis sekali. Ia memperlakukan benda mati ini dengan penuh cinta, sementara manusia hidup di rumah ini memperlakukannya lebih rendah dari benda mati. Dengan langkah berat, Alana mengambil ember dan lap camis. Ia keluar dari pintu samping, menuju garasi yang dingin. Angin malam menusuk tulang-tulangnya yang rapuh. Di hadapannya, mobil sport merah menyala milik Arvin terparkir angkuh. Mobil seharga 3 miliar rupiah. Uang untuk membeli mobil ini didapat dari koleksi Summer Bloom tahun lalu, yang dikerjakan Alana sendirian saat ia sedang sakit tifus. Arvin tidak peduli, saat itu Alana demam tinggi. Ia hanya peduli sketsanya jadi. Alana mulai menyiramkan air ke bodi mobil itu. Air dingin bercampur sabun, mengalir di tangannya yang penuh luka. Perih, sangat perih. Tapi rasa perih di tangannya membantunya tetap sadar. Membantunya mengingat setiap hinaan yang baru saja ia terima. Cuci mobil, gumam Alana, sambil menggosok kap mesin mobil itu dengan tenaga yang tersisa. Cuci mobil supaya dia bisa menjemput selingkuhannya dengan bangga. Cuci mobil supaya dia bisa pamer kesuksesan palsunya. Setiap gosokan di bodi mobil itu terasa seperti menggosok luka di hatinya. Alana tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah sebuah pertanyaan besar di kepalanya. Sampai kapan? Sampai kapan ia akan diam? Sampai kapan ia akan membiarkan mereka menginjak-injak harga dirinya? Di tengah keheningan subuh itu, saat Alana sedang mengelap velg mobil yang kotor, matanya menangkap sesuatu di dalam mobil. Arvin lupa mengunci pintu mobilnya. Di jok penumpang depan tergeletak sebuah tablet iPad yang layarnya menyala sebentar karena ada notifikasi masuk. Alana terdiam. Ia tahu itu tablet kerja Arvin yang terhubung dengan semua akun media sosial, email, dan perbankan perusahaan. Biasanya Arvin sangat protektif dengan benda itu. Mungkin karena terlalu lelah atau terlalu sombong, ia meninggalkannya begitu saja. Sebuah dorongan rasa ingin tahu atau mungkin takdir menggerakkan tangan Alana. Ia membuka pintu mobil, mengambil tablet itu. Layarnya masih menyala redup, menampilkan lock screen. Dan Alana tahu pas kodenya. Tentu saja ia tahu. Ia yang mengatur semua sistem digital Arvin, karena suaminya itu gaptek dan malas. Jari Alana menekan angka 10. Tanggal pernikahan mereka. Arvin masih menggunakannya bukan karena cinta, tapi karena itu angka yang mudah diingat. Tablet terbuka, dan di sanalah, di layar yang terang itu, sebuah notifikasi pesan dari aplikasi WhatsApp muncul paling atas. Nama kontaknya diberi emoji hati merah. My future wife. Jantung Alana berhenti berdetak sesaat. Tangannya mencengkram tablet itu erat-erat. Ia membaca preview pesan yang baru saja masuk. 2 menit yang lalu. Sayang, kamu belum tidur. Aku gak sabar buat besok.
Gaun buatan si babu itu udah jadikan. Pastikan besok sempurna ya. Begitu investor tanda tangan, kita tendang dia. Alana merasa dunianya runtuh. Tapi anehnya, di tengah runtuhan itu, sebuah api kecil mulai menyala. Bukan api kemarahan yang meledak-ledak, tapi api dingin yang tendang dan mematikan. Ia menatap ke arah rumah megah yang gelap gulita itu. Di lantai 2, Arvin dan ibunya mungkin sedang tidur nyenyak di atas kasur empuk, memimpikan kekayaan dan ketenaran. Mereka tidak tahu bahwa di garasi yang dingin dan basah ini, sang babu baru saja memegang kunci kehancuran mereka. Baiklah Arvin, bisik Alana. Suaranya terdengar berbeda. Tidak ada lagi getaran ketakutan. Kamu ingin aku membersihkan mobilmu agar terlihat sempurna untuk masa depan barumu? Akan kuberikan. Tapi sebelum itu, aku akan membersihkan hidupku dari parasit sepertimu. Hujan semakin deras, namun Alana tidak lagi merasakan dingin. Ia justru merasakan panas. Panas yang membakar dari dalam dada menjalar ke seluruh tubuhnya, memberinya kekuatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ratu yang dianggap babu itu kini telah bangun, dan ia siap untuk menagih apa yang menjadi miliknya. Hujan di luar garasi mulai mereda, menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari atap seng, Menciptakan irama yang monoton dan mencekam. Alana masih berdiri mematung di dalam mobil sport merah milik suaminya. Tangannya yang basah dan dingin menggenggam erat tablet digital milik Arvin. Cahaya biru dari layar tablet itu menyinari wajah Alana, memperlihatkan sorot mata yang perlahan-lahan berubah dari kesedihan menjadi kemarahan yang membeku. Pesan singkat di layar WhatsApp itu masih terpampang nyata. My future wife. Nama kontak itu bagaikan belati yang dihunus tepat ke ulu hati Alana. Selama ini ia tahu suaminya tidak setia. Ia tahu Arvin sering pulang terlambat dengan aroma parfum wanita yang asing. Namun melihat rencana busuk itu tertulis dengan sangat gamblang, Alana merasa seolah harga dirinya sebagai seorang istri baru saja diinjak-injak hingga lumat ke tanah. Jari Alana yang gemetar mencoba membuka percakapan lebih jauh. Ia harus tahu. Ia harus melihat seberapa dalam lubang pengkhianatan ini digali. Dan benar saja, deretan pesan di dalamnya jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Sayang, sabar ya. Tulis Arvin kepada Cinta dalam pesan tertanggal 2 hari yang lalu. Begitu peluncuran koleksi besok sukses, dan investor Singapura tanda tangan kontrak 5 miliar, aku akan langsung mengurus perceraian. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Alana tidak akan dapat sepeser pun. Biarkan dia kembali ke panti asuhannya yang kumuh itu. Dia sudah tidak berguna lagi. Semua desain hebat untuk tahun depan sudah aku curi dari buku sketsa rahasianya. Cinta membalas dengan emoji tertawa. Baguslah. Aku bosan harus pura-pura ramah kalau dia datang ke butik dengan baju kumalnya itu. Kamu hebat sayang. Kamu pintar memanfaatkan si babu itu untuk membangun kerajaanmu. Besok setelah gaun utamanya meledak di panggung, dunia hanya akan memuja kita sebagai pasangan paling serasi di industri mode. Alana merasakan mual yang luar biasa, perutnya melilit. Jadi selama ini, Arvin bukan hanya berselingkuh secara fisik, tapi dia juga merencanakan pembunuhan karakter bagi Alana. Dia merencanakan kemiskinan bagi wanita yang telah memberinya kekayaan. Alana terus menggulir pesan ke atas. Ia menemukan foto-foto dokumen legal, foto sertifikat rumah mewah mereka, foto kepemilikan butik, dan foto rekening bank perusahaan. Semuanya sudah dialihkan namanya menjadi atas nama Ibu Miranda, ibu mertuanya. Arvin melakukan ini secara diam-diam, memalsukan tanda tangan Alana di saat Alana sedang kelelahan, dan hanya menyodorkan tumpukan kertas untuk ditandatangani dengan alasan administrasi pajak. Licik, bisik Alana. Suaranya terdengar seperti desis ular. Kalian benar-benar iblis berbaju sutra. Alana keluar dari mobil, membawa tablet itu masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Ia harus bertindak cepat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Arvin dan Ibu Miranda biasanya tidur sangat pulas setelah meminum wine mahal sebelum tidur. Ia berjalan mengendap-ngendap di atas lantai marmer yang dingin, menuju ruang kerjanya kembali. Sesampainya di sana, Alana tidak melanjutkan menjahit. Ia duduk di kursi kayu tuanya, meletakkan tablet Arvin di samping mesin jahitnya. Ia menatap gaun The Wedding Swan yang berdiri anggun di hadapannya.
gaun itu tiba-tiba terlihat seperti monumen penghinaan baginya. Setiap mani kristal yang ia jahit dengan cucuran keringat adalah anak tangga yang digunakan Arvin untuk memanjat menuju kesuksesan, sementara Alana ditinggalkan di dasar sumur yang gelap. Namun Arvin lupa satu hal, Arvin terlalu meremehkan Alana. Dia menganggap Alana hanyalah wanita yatim piatu yang penurut dan tidak punya gigi. Dia lupa bahwa Alana adalah anak dari seorang arsitek bangunan yang bangkrut karena dikhianati rekan bisnisnya. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya selalu berpesan, "Alana, jangan pernah meletakkan semua senjatamu di atas meja. Simpan satu peluru di dalam saku untuk saat-saat paling gelap." Alana membuka laci bawah meja jahitnya yang terkunci rapat. Di balik tumpukan kain perca, ia mengambil sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya tersimpan sebuah buku catatan usang dan beberapa flash disk. Selama 7 tahun, Alana tidak benar-benar bodoh. Setiap kali ia membuat sketsa desain, ia selalu memotret prosesnya dari awal, dari coretan kasar hingga menjadi pola kain. Ia juga selalu mencatat setiap nota pembelian bahan yang ia bayar menggunakan sisa uang belanja yang ia sisihkan. Alana mulai menghubungkan tablet Arvin ke laptop pribadinya. Dengan cepat ia menyalin semua percakapan busuk Arvin, bukti-bukti perselingkuhannya, dan yang paling penting, bukti pemalsuan tanda tangan pada dokumen aset. Ia bekerja dengan dingin, tidak ada air mata yang jatuh. Otaknya bekerja seperti mesin yang presisi. Saat ia sedang menyalin data, Alana mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera mematikan layar laptop dan menyembunyikan tablet Arvin di bawah tumpukan kain. Langkah kaki itu semakin dekat. Pintu ruang kerja terbuka. Itu Ibu Miranda. Wanita tua itu mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah menyala. Rambutnya masih terbungkus hairet. "Alana, kenapa lampu di sini masih menyala? Kamu belum selesai cuci mobil?" tanya Ibu Miranda dengan nada tinggi yang sangat mengganggu telinga. Alana mengatur nafasnya, mencoba terlihat tenang. "Sudah selesai, Bu. Saya hanya sedang merapikan beberapa benang di gaun ini agar besok tidak ada masalah." Ibu Miranda masuk. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan. "Mana kunci mobil Arvin? Dia butuh itu besok pagi-pagi sekali." "Ada di atas meja mesin jahit, Bu," jawab Alana datar. Ibu Miranda mengambil kunci itu. Lalu matanya tertuju pada tablet Arvin yang tersembunyi sebagian di bawah kain. "El, ini bukannya tablet Arvin. Kenapa ada di sini? Kamu berani mencurinya ya?" Alana menatap mertuanya tepat di mata. Sebuah keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tadi tertinggal di jok mobil saat saya mencuci, Bu. Saya bawa masuk supaya tidak kehujanan atau hilang di garasi. Saya berniat mengembalikannya saat Mas Arvin bangun nanti." Ibu Miranda menyipitkan mata, merasa ada yang aneh dengan nada bicara Alana. "Ya sudah, dasar ceroboh si Arvin itu. Untung barang mahal ini tidak rusak kena tangan kasarmu. Awas kamu ya, jangan sekali-kali berani menyentuh barang pribadi anakku. Tanpa izin, kamu itu di sini cuma menumpang. Sadar posisi." Setelah Ibu Miranda pergi dan menutup pintu dengan bantingan keras, Alana melepaskan napas yang sejak tadi ia tahan. Ia hampir saja tertangkap. Namun, kejadian barusan justru memantapkan niatnya. Tidak ada lagi ruang untuk ampun. Keluarga ini bukan hanya sekedar jahat, mereka adalah parasit yang harus dimusnahkan dari hidupnya. Alana kembali menatap laptopnya. Data sudah tersalin 100%. Ia kemudian mengirimkan email ke sebuah alamat yang sudah lama tidak ia hubungi. Alamat email milik Pak Gunawan, pengacara lama ayahnya, yang kini menjadi salah satu pengacara hak kekayaan intelektual paling ditakuti di negeri ini. "Pak Gunawan, ini Alana. Saya butuh bantuan Anda untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Saya punya semua buktinya," tulis Alana singkat. Setelah menekan tombol kirim, Alana berdiri. Ia berjalan mendekati gaun putih gading itu. Gaun yang besok akan dipuja dunia. Gaun yang menjadi tiket Arvin menuju kontrak 5 miliar. Alana mengambil sebuah botol kecil dari kotak peralatannya. Itu bukan minyak mesin jahit. Itu adalah cairan kimia transparan yang biasa digunakan untuk melarutkan lem kain yang sangat kuat. Cairan ini tidak berbau, namun memiliki sifat unik. Ia akan merusak serat sutra secara perlahan jika terkena panas yang tinggi. Dengan tangan yang sangat stabil, Alana mengoleskan cairan itu di bagian jahitan utama pada bahu dan pinggang gaun tersebut. Secara kasat mata,
tidak akan ada yang tahu. Gaun itu tetap terlihat kokoh. Namun saat model memakainya di bawah lampu sorot panggung yang panas, atau saat model melakukan gerakan jalan yang dinamis, jahitan itu akan rapuh dan lepas dalam hitungan detik. Kamu ingin Deding Swan meledak di panggung, Arvin. Bisik Alana dengan senyum tipis yang mematikan. Akan kuberikan ledakan yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah mode Indonesia. Alana kemudian beralih ke tumpukan gaun lainnya yang sudah diparking di dalam kotak-kotak besar. Koleksi utama musim panas. Ia melakukan hal yang sama pada bagian-bagian strategis di setiap gaun. Ia tidak membakar fisiknya sekarang, karena itu terlalu mudah. Ia ingin membakar harga diri mereka di depan ribuan kamera. Ia ingin melihat kehancuran itu terjadi di saat mereka merasa berada di puncak dunia. Pukul 5 pagi, semburat jingga mulai muncul di ufuk timur. Suara alarm di lantai atas mulai terdengar. Alana merapikan ruang kerjanya. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin, mencoba menghilangkan jejak kelelahan. Ia mengenakan baju daster kusamnya kembali, menelan semua amarahnya dalam-dalam, dan memasang topeng istri babu yang biasa ia pakai. Arvin turun dengan wajah yang segar. Ia sudah siap dengan setelan jas modisnya. Alana, mana kopiku? Mobil sudah bersihkan? Teriaknya dari ruang makan. Alana datang membawa nampan berisi kopi hitam pekat kesukaan Arvin. Sudah bersih, Mas. Kuncinya dibawa ibu tadi malam. Arvin menyeruput kopinya tanpa melihat Alana. Bagus, hari ini aku akan sangat sibuk. Jangan hubungi aku kecuali rumah ini terbakar. Dan ingat pesan ibu tadi malam. Jangan keluar dari kamar ini saat ada kurir atau tamu yang datang. Aku tidak mau reputasiku rusak karena penampilanmu. Iya, Mas. Sukses untuk acaranya. Jawab Alana dengan nada yang sangat datar. Hampir menyerupai robot. Saat Arvin berjalan menuju garasi, Alana berdiri di depan jendela, memperhatikannya pergi. Mobil sport merah itu melesat meninggalkan halaman rumah, membawa gaun-gaun yang telah Alana tandai. Alana berbalik dan menatap Ibu Miranda yang sedang sibuk memilih perhiasan di ruang tamu untuk dibawa ke acara nanti sore. Bu, saya izin ke pasar sebentar, bahan makanan di dapur sudah habis. Ya sudah, sana, cepat pulang, jangan keluyuran, sahut Ibu Miranda tanpa menoleh. Alana melangkah keluar dari rumah mewah itu. Tapi ia tidak pergi ke pasar. Ia berjalan menuju sebuah warung internet di ujung jalan, memastikan email dari Pak Gunawan sudah dibalas. Dan benar saja, balasannya singkat namun memberi harapan. Datang ke kantor saya jam 10 pagi. Kita buat mereka berlutut. Alana menarik nafas dalam-dalam. Udara pagi itu terasa berbeda, lebih tajam, lebih segar. Ia tahu mulai detik ini tidak ada jalan kembali. Api sudah ia nyalakan, dan ia akan memastikan api itu membakar habis semua kebohongan yang telah membelenggunya selama 7 tahun ini. Matahari mulai meninggi di atas langit Jakarta. Namun bagi Alana, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan lonceng kematian bagi kesabarannya yang telah habis. Ia berdiri di depan gedung perkantoran tua di kawasan Jakarta Pusat. Gedung ini nampak kusam di antara gedung-gedung pencakar langit yang berkilau. Namun, disinilah tempat tinggal kebenaran yang selama ini tertidur. Kantor Hukum Pak Gunawan. Alana merapikan blusnya yang sederhana, menarik nafas panjang, dan melangkah masuk di dalam ruangan yang beraroma kertas tua dan tembakau. Pak Gunawan menyambutnya dengan tatapan kebapakan yang penuh simpati. Pria tua itu adalah sahabat mendiang ayah Alana, satu-satunya orang yang tahu bahwa ayah Alana bukanlah pengusaha gagal, melainkan korban kelicikan yang sistematis. Vera, aku sudah memeriksa semua data yang kamu kirimkan semalam, ucap Pak Gunawan, sambil meletakkan kacamata bacanya di atas meja jati yang berat. Apa yang dilakukan suamimu dan ibunya bukan sekedar pengkhianatan rumah tangga. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan pencurian hak kekayaan intelektual yang sangat rapi. Mereka benar-benar ingin menghapus namamu dari sejarah industri mode. Alana duduk dengan punggung tegak. Tangannya terkunci di atas pangkuan. Saya tidak butuh mereka masuk penjara sekarang, Pak. Saya ingin mereka kehilangan panggungnya saat mereka merasa sedang berada di puncak. Saya ingin dunia tahu siapa yang sebenarnya menciptakan Deding Swan.
Pak Gunawan tersenyum tipis. Dokumen pendaftaran hak cipta atas semua sketsamu sudah aku urus secara diam-diam sejak setahun lalu. Sesuai permintaanmu yang waktu itu aku anggap terlalu berlebihan. Sekarang aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Kamu sudah punya senjata nuklir di tanganmu. Alana, kamu tinggal menekan tombolnya. Alana menghabiskan 2 jam berikutnya bersama Pak Gunawan, menyusun detail serangan hukum yang akan diluncurkan tepat saat acara peragaan busana dimulai. Setelah selesai, Alana tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah gudang penyimpanan tersembunyi yang ia sewa dengan nama samaran. Di dalam gudang itu tersimpan aset yang paling berharga bagi Alana. Sketsa asli, catatan harian proses kreatif, dan potongan kain sisa dari setiap gaun yang pernah ia buat selama 7 tahun terakhir. Ini adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah oleh argumen hukum manapun. Alana memasukkan semuanya ke dalam koper besar. Ia siap untuk pindah. Ia tidak akan pernah kembali ke rumah mewah yang terasa seperti penjara itu sebagai seorang korban. Alana kembali ke rumah tepat saat jam menunjukkan pukul 2 siang. Suasana rumah nampak sepi. Arvin dan Ibu Miranda sudah berada di hotel mewah dekat lokasi fashion show untuk melakukan persiapan akhir. Alana masuk ke kamar utama, namun ia tidak mengambil pakaian atau perhiasannya. Ia justru menuju ke ruang kerja pribadinya di lantai bawah. Alana melihat tumpukan tas branded milik Ibu Miranda yang sengaja ditinggalkan di atas sofa ruang tamu untuk dibawa kurir nanti sore. Tas-tas itu adalah simbol keserakahan. Ia juga teringat koleksi jam tangan mewah Arvin yang disimpan di dalam lemari kaca di ruang tengah. Semuanya adalah benda-benda yang dibeli dari keringat Alana yang diperas setiap malam. Amarah Alana kembali memuncak saat ia teringat pesan Arvin semalam. Biarkan dia membusuk. Dia sudah tidak berguna lagi. Alana berjalan ke dapur, mengambil sebuah botol berisi cairan pembersih lantai yang keras dan gunting kain berukuran besar yang biasa ia gunakan untuk memotong denim kasar. Ia kembali ke ruang tamu dengan gerakan yang tenang, namun mematikan. Alana mulai menggunting tas-tas kulit seharga ratusan juta itu satu persatu. Ia tidak menghancurkannya sampai hancur total. Ia hanya memberikan sayatan-sayatan strategis pada bagian pegangan dan dasarnya, sehingga tas itu akan hancur berantakan saat Ibu Miranda memakainya di depan publik. Selanjutnya, Alana menuju ke halaman belakang. Ia menarik semua manekin yang masih mengenakan sisa-sisa koleksi lama dan koleksi musim panas yang tidak dibawa Arvin ke hotel. Ia mengumpulkan semua kain percah, rol kain sutra yang tersisa, dan sketsa-sketsa palsu yang pernah dibuat Arvin untuk mengelabui investor. Alana menumpuk semuanya di tengah halaman. Ia mengambil botol minyak tanah dari gudang taman sambil menyiramkan minyak itu. Ingatan tentang 7 tahun penderitaannya berputar seperti film di kepalanya. Setiap makian Ibu Miranda, setiap hinaan Arvin, dan setiap malam yang ia lalui dengan kelaparan, sementara mereka berpesta di restoran bintang 5. Kalian mencuri masa laluku, bisik Alana. Kalian menggunakan karyaku untuk membangun istana di atas penderitaanku. Sekarang mari kita lihat bagaimana istana itu terbakar. Alana menyalakan sebatang korek api. Ia menatap api kecil di ujung korek itu selama beberapa detik, sebelum menjatuhkannya ke tumpukan kain berminyak itu. Api langsung menjilat tumpukan kain sutra yang mudah terbakar itu. Dalam sekejap, halaman belakang rumah mewah itu berubah menjadi lautan api yang menari-nari di bawah sinar matahari siang. Asap hitam membubung tinggi, namun Alana tidak takut. Ia sudah mengatur semuanya agar api tidak merambat ke bangunan utama. Ia hanya ingin menghancurkan apa yang mereka sebut aset berharga. Alana mengambil ponselnya. Ia mulai merekam video. Ia merekam tumpukan kain terbakar itu. Ia merekam tas-tas yang sudah terpotong. Dan ia merekam wajahnya sendiri yang kini terlihat begitu tenang dan penuh wibawa. Arvin. Ibu Miranda, ucap Alana ke arah kamera. Ini adalah akhir dari pengabdianku. Kalian ingin aku menghilang? Aku akan menghilang. Tapi, aku akan membawa semua karyaku bersamaku. Abu ini adalah sisa dari harga diri yang kalian injak-injak. Sampai jumpa di panggung peragaan busana nanti sore. Aku punya kejutan yang lebih besar dari sekedar api ini. Alana mengirimkan video itu ke nomor Arvin dan Ibu Miranda dengan pengaturan View on Watch.
Ia ingin mereka melihatnya di saat mereka sedang sibuk-sibuknya dengan para jurnalis, agar kepanikan itu menghancurkan konsentrasi mereka. Alana kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Ia mandi dan mengenakan gaun merah menyala yang ia jahit sendiri secara rahasia. Sebuah gaun yang melambangkan kebangkitan. Ia tidak lagi terlihat seperti babu yang kusam. Dengan polesan lipstik merah yang berani, Alana terlihat seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali mahkotanya. Alana memesan taksi online. Ia membawa koper berisi bukti-bukti aslinya. Saat mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah, Alana tidak menoleh ke belakang. Di kaca spion, ia melihat asap hitam masih membumbung. Sebuah tanda bahwa Alana yang lama sudah mati bersama Abu di halaman itu. Di hotel lokasi acara, Arvin sedang berada di puncak keangkuhannya. Ia mengenakan setelan jas putih, berjalan di antara para tamu VIP, memegang segelas campa. Cinta, sang model utama, bersandar di bahunya dengan manja. Arvin, kamu benar-benar jenius. Puji seorang investor dari Singapura. Gaun dedingwan itu aku belum pernah melihat teknik jahitan serumit itu. Benar-benar karya seorang maestro. Arvin tersenyum sombong, membusungkan dadanya. Ah, itu bukan apa-apa. Saya hanya menuangkan apa yang ada di pikiran saya ke dalam kain. Prosesnya memang melelahkan, tapi hasilnya sepadan. Tiba-tiba ponsel Arvin bergetar di dalam sakunya. Ia membukanya, mengira itu pesan ucapan selamat. Namun saat video dari Alana terputar, wajah Arvin mendadak pucat pasi. Gelas di tangannya hampir jatuh. Ada apa sayang? Tanya Cinta cemas melihat perubahan wajah Arvin. Arvin tidak menjawab. Ia melihat tumpukan koleksi cadangannya terbakar. Ia melihat aset-aset berharganya dihancurkan. Dan yang paling menakutkan adalah sorot mata Alana di video itu. Mata yang tidak lagi mengenal rasa takut. Wanita sialan itu. Geram Arvin. Dia benar-benar sudah gila. Namun sebelum Arvin bisa bereaksi lebih jauh, lampu aula peragaan busana mulai meredup. Musik pembuka mulai berdentum. Fashion show paling bergengsi tahun ini resmi dimulai. Arvin tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Ia tidak tahu bahwa setiap gaun yang akan keluar ke panggung malam itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh karirnya di depan mata dunia. Alana sudah duduk di salah satu kursi penonton di barisan belakang, tersembunyi di balik topi lebar dan kacamata hitam. Ia tersenyum sinis melihat Arvin yang berdiri gemetar di samping panggung. Permainan baru saja dimulai. Arvin, bisik Alana pelan. Lampu-lampu sorot di aula utama Hotel Bintang 5 itu mulai menyala satu persatu, menciptakan panggung yang begitu megah dan dramatis. Musik tekno dengan dentuman bass yang berat mulai mengguncang ruangan, menandakan dimulainya parade mode yang paling ditunggu tahun ini. Ribuan penonton mulai dari kritikus mode internasional, jurnalis ternama hingga para sosialita papan atas, duduk terpaku menantikan karya sang maestro Arvin Adiguna. Di barisan paling belakang, Alana duduk dengan ketenangan yang mematikan. Di balik kacamata hitamnya, ia melihat Arvin berdiri di sisi panggung, mencoba memperbaiki dasinya dengan tangan yang masih gemetar hebat, akibat video pembakaran yang baru saja ia tonton. Alana tahu, saat ini di dalam kepala Arvin hanya ada badai kepanikan. Namun egonya memaksa pria itu untuk tetap berdiri tegak, demi kontrak 5 miliar yang sudah di depan mata. Model pertama keluar. Ia mengenakan gaun koktel berbahan sutra merah yang elegan. Penonton bertepuk tangan riuh, namun Alana hanya tersenyum tipis. Ia tahu di balik jahitan pinggang gaun itu, ia telah melemahkan serat kainnya dengan cairan kimia khusus. Saat model itu mencapai ujung catwalk dan melakukan putaran tajam, suara krek kecil terdengar. Belahan gaun itu robek sedikit lebih tinggi dari seharusnya. Penonton menganggap itu sebagai desain yang berani. Namun, Arvin di sisi panggung mulai berkeringat dingin. Lalu satu persatu koleksi musim panas mulai keluar. Disinilah bencana yang direncanakan Alana mulai menampakkan wujudnya. Alana telah mengganti label instruksi pencucian di bagian dalam gaun-gaun tersebut dengan label palsu yang menyesatkan. Dan ia tahu asisten backstage telah menyetrika gaun-gaun itu dengan suhu yang salah sesuai sabotase instruksinya. Akibatnya, serat kain yang sudah rapuh mulai bereaksi di bawah panasnya lampu panggung yang ekstrim. Seorang model yang mengenakan gaun panjang berwarna biru laut tiba-tiba terhenti di tengah panggung. Tali bahu gaunnya mendadak putus karena lem yang melunak akibat panas lampu. Ia terpaksa memegangi dadanya agar tidak malu di depan kamera.
Bisik-bisik mulai terdengar di antara penonton. Para kritikus mulai mengerutkan kening, mencatat sesuatu di buku mereka. Kesalahan teknis satu kali mungkin bisa dimaafkan, tapi jika terjadi berulang kali, itu adalah tanda amatiran. Puncaknya adalah saat yang paling dinanti, keluarnya gaun The Ding One yang akan dibawakan oleh Bianca. Arvin melangkah ke depan panggung sejenak untuk memberikan pengantar singkat. Suaranya terdengar parau dan tidak stabil. Hadirin sekalian, inilah mahakarya yang saya dedikasikan untuk keindahan yang abadi. Deingsan musik berubah menjadi alunan biola yang menyayat hati. Cinta keluar dengan sangat anggun. Gaun putih gading itu berkilau, tertimpa ribuan watt lampu sorot. Penonton menahan nafas. Keindahannya memang tak terbantahkan. Cinta berjalan dengan penuh percaya diri, melirik ke arah Arvin dengan senyum kemenangan. Ia merasa inilah saatnya ia resmi menggantikan posisi Alana sebagai ratu di samping Arvin. Namun saat Bianca sampai di tengah panggung dan melakukan gerakan dramatis membentangkan tangannya seperti angsa yang hendak terbang, bencana itu terjadi. Cairan kimia yang dioleskan Alana pada jahitan utama mulai bekerja sepenuhnya di bawah panas lampu panggung yang membara. Suara robekan yang cukup keras terdengar melalui mikrofon panggung. Tiba-tiba bagian rok gaun yang berat itu terlepas dari korsetnya. Ribuan kristal Swarovski berhamburan ke lantai panggung seperti hujan permata yang pecah. Cinta memeki kaget. Ia berdiri di sana hanya dengan bagian korset dan kain dalam yang tipis. Sementara mahakarya The Danging Swan tergeletak hancur di kakinya, menjadi tumpukan kain tak berbentuk. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak pecah oleh suara jepretan kamera dan seruan kaget penonton. Ini bukan lagi peragaan busana. Ini adalah skandal mode terbesar abad ini. Arvin terpaku. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba berlari ke arah Bianca untuk menutupi tubuh modelnya. Namun ia tersandung kabel lampu dan jatuh tersungkur di depan para investor Singapura. Gelas campa milik salah satu investor tumpah, membasahi jas putih Arvin yang mahal. Alana berdiri perlahan dari kursinya. Ia melepaskan kacamata hitamnya memperlihatkan mata yang tajam dan dingin. Ia melangkah maju ke arah kerumunan jurnalis yang mulai ricuh. Kalian ingin tahu mengapa mahakarya ini hancur? Suara Alana terdengar tenang namun lantang, memotong kebisingan ruangan. Semua kamera mendadak berbalik ke arah Alana. Jurnalis mengenali wajahnya sebagai istri Arvin, yang selama ini selalu disembunyikan. Gaun ini hancur karena ia tidak dibuat dengan cinta, melainkan dengan pencurian. Lanjut Alana. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan menghubungkannya ke layar proyeksi raksasa di panggung melalui koneksi nirkabel yang sudah ia siapkan dengan bantuan tim Pak Gunawan. Layar yang tadinya menampilkan logo Arvin Fashion tiba-tiba berubah. Muncul rekaman video proses pembuatan gaun tersebut di sebuah ruang kerja sempit dan pengap. Di video itu terlihat jelas, Alana yang sedang menjahit dengan jari berdarah-darah. Sementara Arvin masuk, hanya untuk membentaknya dan melemparkan kunci mobil. Lalu muncul bukti-bukti digital. Sketsa asli bertanggal 2 tahun lalu yang sudah terdaftar di kantor hak cipta atas nama Alana. Percakapan WhatsApp Arvin dengan Cynthia tentang rencana menceraikan Alana setelah kontrak cair dan bukti pemalsuan tanda tangan dokumen aset. Nama saya Alana, ucapnya dengan bangga di depan kamera yang terus menyorotnya. Saya bukan sekedar istri. Saya adalah pencipta setiap helai benang yang kalian lihat di panggung ini. Dan malam ini, saya menarik kembali hak saya. Mahakarya ini hancur karena fondasinya adalah kebohongan. Arvin Adiguna hanyalah seorang penipu yang menggunakan tenaga saya untuk membangun kerajaan palsunya. Arvin mencoba bangkit dan berteriak. Dia bohong! Dia gila! Amankan wanita ini! Namun petugas keamanan yang datang bukannya membawa Alana pergi, malah berdiri di sampingnya. Mereka adalah orang-orang suruhan Pak Gunawan. Tak lama kemudian, beberapa pria berseragam kepolisian masuk ke aula. Saudara Arvin Adiguna dan Saudari Miranda, ucap salah satu petugas polisi. Kami memiliki surat perintah atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen otentik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, berdasarkan laporan yang masuk sore tadi. Ibu Miranda yang tadinya duduk dengan angkuh di barisan depan mencoba melarikan diri. Namun ia tersandung tas mewahnya sendiri yang bagian pegangannya putus, persis seperti sabotase yang dilakukan Alana.
Perhiasannya berhamburan di lantai dan ia jatuh terduduk sambil menangis histeris saat borgol mengunci tangannya. Investor Singapura berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Kontrak ini batal. Kami tidak akan bekerja sama dengan kriminal dan penipu. Alana menatap Arvin yang kini sedang digelandang polisi di atas panggung yang penuh dengan sisa-sisa kain hancur. Arvin menatap Alana dengan tatapan penuh kebencian. Namun di balik itu ada rasa takut yang luar biasa. Alana, tolong aku. Kita bisa bicarakan ini. Rintih Arvin. Alana hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menutup 7 tahun penderitaannya. Maaf Arvin, kamu bilang aku sudah tidak berguna lagi kan? Jadi mari kita lihat seberapa berguna kamu tanpa otakku, tanpa tanganku, dan tanpa hartaku. Saat Arvin dan ibunya dibawa keluar dari aula di tengah sorotan lampu kamera jurnalis yang tak henti-hentinya mengambil gambar, Alana berbalik arah. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah mantap. Di depan pintu, Pak Gunawan sudah menunggunya dengan sebuah koper berisi dokumen kemenangan mereka. Kamu melakukannya dengan sangat berani, Alana, ucap Pak Gunawan. Alana menatap ke arah langit malam yang kini nampak lebih cerah. Ini baru permulaan, Pak. Saya ingin semua yang mereka ambil dikembalikan kepada panti asuhan tempat saya dibesarkan. Saya ingin harta yang mereka curi berubah menjadi berkah untuk orang lain. Malam itu, berita utama di seluruh kanal televisi dan media sosial hanya berisi satu nama. Alana, wanita yang bangkit dari abu kehinaan untuk membakar habis kesombongan penguasa palsu. Api yang ia nyalakan di halaman rumahnya siang tadi kini telah membakar seluruh dunia di Taulana tanpa menyisakan apapun, kecuali penyesalan. Berita mengenai skandal di panggung peragaan busana itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar kain sutra. Dalam hitungan jam, video kehancuran gaun, The Ding Wan, dan orasi kemenangan Alana menjadi topik nomor 1 di seluruh jagat maya. Namun, bagi Alana, kemenangan ini bukan hanya tentang mempermalukan Arvin dan Ibu Miranda di depan publik. Ini adalah tentang restorasi jiwa dan penarikan kembali hak yang telah dirampas secara paksa selama 7 tahun lamanya. Malam itu, Alana tidak kembali ke hotel ataupun tempat persembunyian. Ia meminta Pak Gunawan mengantarnya ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota, tempat di mana ia menghabiskan masa kecilnya sebelum dipungut oleh keluarga Arvin. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang harum, Alana duduk bersama ibu pengasuh yang sudah sangat tua. Ia menangis, namun kali ini air matanya terasa sangat ringan. Beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundaknya telah luruh. Vera, kamu sudah pulang sebagai dirimu sendiri, bisik ibu pengasuh sambil mengusap kepala. Jangan biarkan kemarahan membakar hatimu lebih lama lagi. Sekarang, buatlah sesuatu yang indah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Keesokan paginya, Alana bangun dengan perasaan yang sangat segar. Ia segera menuju kantor Pak Gunawan untuk menyelesaikan tahap akhir dari rencananya. Di layar televisi kantor, ia melihat berita terkini. Arvin Adiguna dan Ibu Miranda resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Semua rekening bank mereka dibekukan, dan rumah mewah yang selama ini menjadi istana mereka telah disegel oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Selama ini, Arvin dan ibunya mengira bahwa dengan membalik nama aset ke Ibu Miranda, mereka sudah aman dari jangkauan hukum jika terjadi perceraian. Mereka lupa satu hal yang sangat krusial. Alana memiliki bukti otentik bahwa dana yang digunakan untuk membeli aset-aset tersebut berasal dari rekening hasil penjualan hak cipta desain yang secara legal adalah milik Alana seorang. Alana, pengadilan telah mengabulkan permohonan sita jaminan atas seluruh aset yang mereka kuasai. Pak Gunawan menjelaskan sambil menyerahkan tumpukan dokumen. Bukan hanya rumah dan butik, tapi seluruh royalti dari koleksi-koleksi sebelumnya harus dikembalikan padamu. Mereka sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan pakaian yang mereka kenakan di dalam sel pun secara teknis adalah milikmu. Alana menatap dokumen itu dengan pandangan dingin. Saya tidak ingin menyimpan rumah itu, Pak. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya ingin Pak Gunawan mengurus penjualannya. Seluruh hasilnya, tanpa sisa seser pun, akan saya sumbangkan untuk membangun sekolah mode gratis bagi anak-anak panti asuhan dan wanita-wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengan saya.
Saya ingin mereka punya keahlian agar tidak pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Sementara itu, di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap, kehidupan Arvin dan Ibu Miranda berubah menjadi neraka dunia. Arvin yang biasanya tidur di atas spray sutra ribuan benang, kini harus berbagi lantai semen yang dingin dengan tahanan lain. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi, tidak ada lagi pujian dari para investor. Yang ada hanyalah makian dari tahanan lain yang merasa terganggu oleh tangisannya setiap malam. Ibu Miranda jauh lebih mengenaskan. Wanita yang biasanya sombong dengan perhiasan berliannya itu, kini terus-menerus meratapi nasibnya. Ia menyalahkan Arvin karena kecerobohannya, dan Arvin menyalahkan ibunya karena selalu menekan Alana terlalu jauh. Hubungan ibu dan anak yang biasanya terlihat kompak dalam menindas Alana itu, kini hancur berkeping-keping karena saling lempar kesalahan. Semua ini gara-gara kamu, Arvin. Kalau saja kamu tidak selingkuh dengan Bianca sesumbar itu, Alana tidak akan tahu. Teriak Ibu Miranda dari balik jeruji besi. Ibu yang selalu bilang Alana itu babu. Ibu yang menyuruhku memalsukan tanda tangannya. Sekarang lihat kita tidak punya apa-apa. Balas Arvin dengan suara parah. Kabar tentang Cynthia juga sampai ke telinga Alana. Model yang selama ini menjadi duri dalam daging itu langsung diputus kontraknya oleh semua agensi. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harus menghadapi tuntutan hukum karena dianggap ikut menikmati hasil kejahatan Arvin. Semua kemewahan yang ia pamerkan di media sosial ditarik kembali oleh pihak Lea Singh dan Ban. Ia kembali menjadi orang biasa yang harus berhadapan dengan cibiran publik setiap kali melangkah keluar rumah. Alana memutuskan untuk mengunjungi Arvin dan Ibu Miranda satu kali terakhir sebelum proses persidangan dimulai. Ia ingin menutup bab ini dengan kepala tegak. Saat Alana muncul di ruang kunjungan tahanan, ia mengenakan setelan jas putih yang sangat elegan. Rambutnya terikat rapi, memancarkan aura kesuksesan yang tulus. Arvin dan Ibu Miranda ternganga melihat penampilan Alana. Mereka tampak sangat kusam, kotor, dan hancur. Arvin mencoba meraih tangan Alana melalui pembatas. Namun Alana menarik tangannya dengan jijik. "Alana, tolong suruh pengacaramu mencabut laporan itu," rintih Arvin dengan air mata yang mengalir di wajahnya yang kotor. "Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi asistenmu. Aku akan melakukan apapun. Tolong jangan biarkan aku membusuk di sini." Alana menatap Arvin dengan tatapan kosong. "Kamu ingat apa yang kamu katakan malam itu, Arvin? Kamu bilang aku gembel yang memalukan. Kamu bilang kamu ingin menendangku setelah investor tanda tangan kontrak. Sekarang investor itu tidak hanya pergi, tapi mereka juga menuntutmu ganti rugi miliaran rupiah. Aku tidak menghancurkanmu, Arvin. Kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan keserakahanmu." Ibu Miranda berlutut di lantai, memohon-mohon. "Vera, kasihanilah ibu. Ibu sudah tua. Ibu tidak sanggup tinggal di sini. Ibu minta maaf atas semua kata-kata kasar ibu selama ini. Permintaan maaf Anda tidak akan bisa mengembalikan 7 tahun waktu saya yang terbuang untuk melayani orang-orang yang tidak tahu terima kasih seperti Anda," jawab Alana tegas. "Saya kesini hanya untuk memberikan satu dokumen terakhir." Ini adalah surat pernyataan bahwa saya telah menyumbangkan seluruh aset kalian untuk yayasan sosial. Kalian tidak akan punya rumah untuk ditinggali saat kalian keluar dari penjara nanti. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan seperti yang selalu Anda tuduhkan pada saya. Alana berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Suara teriakan histeris Ibu Miranda dan tangis putus asa Arvin bergema di lorong penjara. Namun Alana tidak lagi peduli. Ia sudah selesai dengan mereka. Di hari peresmian sekolah modenya yang baru, Alana berdiri di depan gedung yang indah dan modern. Ribuan orang datang memberikan selamat. Namun kali ini, tidak ada lagi nama Arvin Adiguna di sana. Gedung itu dinamai Alana's Wings, sebuah simbol bahwa sang angsa yang dulu sekarat, kini telah memiliki sayap yang kuat untuk terbang setinggi mungkin. Alana melihat anak-anak panti asuhan belajar menjahit dengan penuh semangat. Ia melihat wanita-wanita yang dulu tertindas, kini mulai berani bermimpi. Disinilah Alana menemukan kebahagiaan sejatinya. Bukan pada kilatan lampu sorot panggung mode yang palsu, melainkan pada senyum tulus orang-orang yang ia bantu. Malam itu, Alana duduk di studio barunya sendirian. Ia mengambil secari kertas dan mulai menggambar pola. Kali ini tangannya tidak lagi gemetar karena takut akan makian. Kali ini idenya mengalir dengan bebas, tanpa ada beban untuk memuaskan ego orang lain.
ia sedang merancang gaun untuk koleksi pertamanya dengan namanya sendiri. Alana tersenyum tipis saat ia menatap sebuah foto kecil ayahnya di atas meja. "Ayah, anakmu sudah pulang, dan kali ini aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memadamkan api yang ada di dalam hatiku." Cerita Alana adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kesabaran seorang wanita yang diam bukan berarti ia lemah. Dan saat ia memutuskan untuk berdiri, api yang ia nyalakan bukan hanya akan membakar para pengkhianat, tetapi juga akan menerangi jalannya menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kebangkitan Alana dari abu kehinaan kini menjadi legenda. Sebuah kisah tentang bagaimana kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar kembali. Setahun telah berlalu, sejak api di halaman belakang itu memakan habis semua sisa-sisa pengkhianatan Arvin dan Ibu Miranda. Jakarta pagi ini tampak begitu cerah, seolah ikut merayakan kebebasan yang kini dinikmati Alana sepenuhnya. Alana berdiri di balkon apartemen pribadinya yang baru. Sebuah hunian minimalis, namun sangat elegan di jantung kota. Di tangannya ia memegang secangkir kopi hangat, menatap gedung pencakar langit yang mulai sibuk. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Gunawan masuk mengabarkan bahwa proses pelelangan terakhir aset Arvin telah selesai. "Alana, semua sudah beres. Rumah itu sudah laku terjual kepada sebuah yayasan pendidikan. Saldo penjualannya sudah masuk rekening yayasan. Alana S. Wings, sesuai perintahmu. Kamu benar-benar sudah bersih dari mereka sekarang," tulis Pak Gunawan. Alana menarik napas panjang. Rasa sesak yang dulu selalu menghimpit dadanya setiap kali bangun pagi kini telah hilang tak berbekas. Namun, ia tahu ada satu hal yang harus ia lakukan untuk benar-benar menutup buku ini selamanya. Ia harus melihat musuhnya sekali lagi, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan untuk memastikan bahwa api dalam dirinya sudah benar-benar menjadi ketenangan yang abadi. Siang itu, Alana berkendara menuju lembaga pemasyarakatan di pinggiran kota. Ia tidak lagi menggunakan mobil sport merah yang dulu ia cuci di tengah hujan. Ia kini mengendarai mobil SUV putih yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri, sebagai seorang desainer mandiri yang diakui dunia. Di ruang kunjungan yang suram, Alana duduk menanti. Tak lama kemudian, pintu besi terbuka. Sosok pria yang dulu ia puja sebagai maestro mode muncul dengan langkah terseret. Arvin tampak sangat berbeda. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini dipangkas pendek dan mulai memutih. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu. Dengan mata yang cekung dan kulit yang kusam, ia mengenakan seragam tahanan yang sudah pudar warnanya. Arvin duduk di hadapan Alana, dipisahkan oleh sekat kaca tebal. Ia menatap Alana dengan pandangan yang sulit diartikan, antara rasa malu, benci, dan penyesalan yang terlambat. "Arvin," suara Arvin terdengar parau melalui telepon penghubung. "Aku tidak menyangka kamu akan datang lagi." Alana menatapnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya. "Aku datang bukan untuk mendengar permintaan maafmu, Arvin. Aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa butik Lamu sekarang sudah berubah menjadi bengkel jahit untuk anak-anak panti asuhan. Mereka sangat berbakat. Mereka menggunakan mesin-mesin yang dulu kamu abaikan untuk menciptakan sesuatu yang nyata, bukan kepalsuan." Arvin menunduk. Tangannya yang gemetar mencengkram gagang telepon. "Ibuku, Ibu Miranda." Dia mulai kehilangan ingatannya di dalam penjara wanita. Dia sering memanggil namamu, meminta dibuatkan teh. Dia pikir kita masih di rumah itu. Dia tidak sadar bahwa kita sudah kehilangan segalanya. Alana terdiam sejenak. Ada rasa iba yang muncul. Namun segera ia tepis. Ia teringat bagaimana Ibu Miranda memperlakukannya lebih rendah dari debu. Penjara yang sesungguhnya bukan jeruji besi ini, Arvin. Penjara kalian adalah keserakahan kalian sendiri. Kalian terjebak dalam delusi bahwa kalian bisa hidup dari hasil mencuri jiwa orang lain. Apa kamu bahagia sekarang? Tanya Arvin. Suaranya hampir pecah. Melihat kami hancur seperti ini. Bahagia, Alana tersenyum tipis. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada hancur atau tidaknya kalian. Kebahagiaanku datang saat aku berhenti peduli. Apakah kalian masih ada di dunia ini atau tidak? Aku kesini hanya untuk memutus tali terakhir. Jangan pernah kirimkan surat permohonan pengampunan lagi ke kantorku. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah mencintaimu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan.
Alana meletakkan gagang telepon itu. Ia berdiri dan berbalik, melangkah keluar dari ruang kunjungan yang dingin tanpa menoleh lagi. Di koridor penjara, ia berpapasan dengan Cinta yang baru saja selesai menjalani masa wajib lapornya sebagai tahanan kota. Cinta tampak sangat mengenaskan. Tanpa riasan tebal dan baju bermerek, ia hanyalah wanita biasa yang tampak ketakutan. Cynthia mencoba menghindari tatapan Alana, berjalan menunduk dengan langkah terburu-buru. Alana melewatinya begitu saja, seolah Cinta hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Sore harinya, Alana menghadiri acara puncak pameran seni rupa Jakarta. Namun, kali ini ia tidak hadir sebagai desainer yang memamerkan gaun. Ia hadir sebagai kurator utama untuk sebuah instalasi seni yang bertajuk The Rebirth of the Swan. Di tengah galeri yang luas berdiri sebuah instalasi yang sangat kuat. Rangka-rangka manekin yang hangus terbakar. Manekin asli yang ia bakar di halaman rumahnya dulu kini disusun sedemikian rupa hingga membentuk sayap burung raksasa yang sedang mengepak ke atas. Di sela-sela rangka yang hitam itu, Alana menenun helai-helai kain sutra merah yang baru dan segar. Ini adalah pernyataan visual tentang bangkit dari kehancuran. Wartawan internasional mengerumuninya. "Nyonya Alana, instalasi ini sangat dramatis. Apakah ini gambaran hidup Anda?" tanya seorang jurnalis dari majalah mode ternama. Alana menatap instalasi itu dengan bangga. "Ini bukan hanya tentang hidup saya. Ini tentang setiap orang yang pernah merasa dibakar oleh pengkhianatan. Kita sering takut pada api. Padahal, api adalah satu-satunya cara untuk membersihkan karat dan memurnikan emas. Abu tidak selalu berarti akhir. Terkadang abu adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan yang baru." Malam itu, setelah pameran selesai, Alana kembali ke butiknya yang baru. Alana's Wings. Butik ini tidak mewah dengan marmer dan kristal seperti butik Arvin dulu. Butik ini hangat, dipenuhi dengan aroma kayu cendana dan cahaya lampu yang lembut. Di ruang tengah, beberapa asisten jahitnya yang sebagian besar adalah wanita-wanita yang pernah mengalami kekerasan dan penindasan, masih asyik berdiskusi tentang pola kain. Alana duduk di meja kerjanya. Ia membuka sebuah kotak bludru kecil yang selama ini ia simpan di brankas. Di dalamnya ada sebuah cincin emas sederhana. Peninggalan ibunya yang dulu dipaksa ia lepaskan oleh Ibu Miranda karena dianggap murahan. Ia memakai kembali cincin itu di jari manisnya. Simbol bahwa ia telah kembali ke akarnya. Tiba-tiba seorang asisten masuk membawa sebuah buket bunga lili putih. "Ibu Alana, ada kiriman bunga dari seseorang yang tidak mencantumkan nama. Tapi ada catatannya." Alana membuka catatan kecil itu. Tulisan tangannya sangat rapi. "Terima kasih telah mengajarkan dunia bahwa kejujuran memiliki estetikanya sendiri. Teruslah terbang, sang angsa." Alana tersenyum. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, dan ia tidak merasa perlu tahu. Dunia kini penuh dengan orang-orang yang mendukungnya. Bukan karena hartanya, tapi karena integritasnya. Di akhir cerita ini, kita melihat Alana berdiri di depan jendela studionya yang besar. Ia tidak lagi menjahit sampai jarinya berdarah karena tekanan. Ia menjahit karena ia mencintai setilap helai benang. Ia telah berhasil membakar semua aset suaminya, menghancurkan martabat mertuanya, dan meruntuhkan kerajaan palsu mereka. Namun pencapaian terbesarnya bukanlah itu. Pencapaian terbesarnya adalah ia berhasil membangun sebuah kerajaan baru di dalam hatinya sendiri. Sebuah kerajaan yang tidak bisa dibakar oleh api, tidak bisa dicuri oleh pengkhianatan, dan tidak bisa dihina oleh kesombongan. Alana mematikan lampu studionya. Ia melangkah keluar dengan kunci di tangan. Ia bukan lagi babu, bukan lagi upik abu, dan bukan lagi sekedar istri. Ia adalah Alana, seorang pencipta, seorang pejuang, dan seorang wanita yang telah menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah saat kita berani melepaskan apa yang menyakiti kita, demi mendapatkan apa yang menghidupkan kita. Api itu memang menghancurkan mereka, tapi api yang sama telah memurnikan Alana.
Kini di atas puing-puing masa lalu yang kelam, ia berdiri tegak sebagai simbol kekuatan bagi setiap wanita yang sedang berjuang di luar sana. Jangan takut pada api, karena jika hatimu murni, api itu hanya akan membuatmu bersinar lebih terang.